Mengajak teman-teman, terutama yang dari maritim ini terutama, tapi yang lain saya kira sama ya. Tolong, pengalaman kita itu sangat berguna sekali bagi generasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Supriyono, saya sebagai dosen di PIB Semarang sejak tahun 1982 sampai sekarang, tetapi selama menjabat sebagai dosen tentunya juga pernah menjabat sebagai pejabat struktural, dan saya juga pernah dinas di London sebagai atas perhubungan dan sekaligus juga perwakilan Indonesia di IMO. Sebenarnya lulus SMA kemudian masuk P3B itu adalah pendidikan perwira pelayaran besar, di mana outputnya adalah sebagai pelaut. Di sana ada dua jurusan atau dua program studi, nautika dan teknika, dan pada waktu itu saya mengambil yang jurusan nautika. Nah, jurusan nautika ini kalau di kapal sebagai perwira dek, dan karir yang tertinggi di atas kapal adalah sebagai nakoda atau pemimpin kapal atau istilahnya kapten tadi. Jadi saya selama berlayar tentunya ya pengalaman berlayar itu macam-macam, dan pada suatu ketika pada waktu itu tahun 1982 itu ada resesi ekonomi dunia, sehingga saya agak canggung, agak ragu-ragu pada waktu itu mau berlayar lagi. Kebetulan tuntutan dari keluarga juga menginginkan saya kerja di darat. Nah, mungkin juga banyak orang yang menilai saya itu tidak pantas kalau wajah pelaut itu tidak seperti saya ini katanya. Nah, terus saya pantasnya jadi apa? Katanya banyak yang bilang saya pantas jadi guru. Akhirnya saya tidak berlayar, tetapi kemudian saya mencoba membantu di sekolah pelayaran di Surabaya, waktu itu namanya BPLP Semarang di Surabaya, jadi di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, dari situ kok saya menyukai sekali dan kelihatannya ya cocok, dan kebetulan juga ilmu yang saya miliki, dasar ilmu dan kemudian juga pengalaman berlayar saya itu sudah cukup ya, sehingga saya join dengan BPLP tadi, sampai akhirnya saya diangkat menjadi pegawai negeri dan terus mengajar, selain kadang-kadang menjabat sebagai pejabat struktural juga. Yang menarik itu ya kita bisa membagi pengetahuan yang kita miliki, dan juga membagi pengalaman-pengalaman selama berlayar. Itu menarik atau asik sekali. Dan kemudian juga hal yang menarik lagi adalah yang saya hadapi atau yang saya ajar itu tidak hanya calon pelaut, tetapi banyak juga pelaut yang sudah berpengalaman, sehingga sama-sama pengalaman, tapi pengalaman mereka berbeda dengan pengalaman saya. Itu yang menurut saya menarik, karena kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik bagi saya, sehingga saya harus belajar lagi, baik belajar melalui buku, melalui referensi yang ada, dan juga melalui pengalaman yang lain tadi itu. Dan saya mengajak teman-teman, terutama yang dari maritim ini terutama, tapi yang lain saya kira sama ya. Tolong, pengalaman kita itu sangat berguna sekali bagi generasi selanjutnya. Mungkin bukan anak kita, tapi mungkin cucu kita, mungkin cicit kita, itu sangat berguna sekali, karena apa yang kita dapatkan pada masa kita ini belum tentu bisa didapatkan pada masa yang lalu. Seperti contohnya, dulu zaman saya berlayar pertama belum ada satelit, sehingga penentuan posisi itu pakai bintang, pakai matahari. Orang sekarang mungkin bingung, atau orang nanti mungkin bingung, dulu orang-orang belum ada GPS, kalau di tengah laut apa nggak hilang ya? Pakai apa kan itulah. Dengan adanya buku itu tentang astronomi, oh dulu pakai bintang, pakai matahari, jadi tahu mereka.
Saya 1 tahun lagi akan pensiun karena sekarang umur saya sudah 64, 65 pensiun. Saya akan terus menulis. Saya akan terus menulis semampu saya, ya. Yang saya inginkan adalah bahwa apa yang saya miliki, baik itu pengetahuan yang saya dapat maupun pengalaman saya, itu bisa dipakai selanjutnya. Itu yang dan terus terang saja sampai sekarang itulah yang saya dapatkan. Dan yang jelas saya bisa dapat banyak teman. Sementara ini saya menerbitkan yang dipublish ini ada 1, 2, 3, 4, 5 buku. Itu dipublish ya. Kemudian yang di institusi saya sendiri di PIP Semarang itu ada 3 buku. Ada 3 buku, jadi sudah 8 buku. Dan saya kemarin sudah bilang sama Mbak Ruming kalau saya mau menerbitkan 1 judul lagi nih Mbak, tapi saya pengen poles yang bagus dulu. Ada 1 lagi nih yang sudah hampir jadi ya. Sebenarnya banyak sekali. Saya agak bingung. Saya bisa menyampaikan semua nggak manfaatnya, karena banyak sekali manfaatnya. Yang jelas nomor 1 adalah itu tadi, bahwa ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki itu bisa dibaca orang sampai mungkin cucu cicit kita. Itu 1 manfaatnya. Yang kedua juga sebagai pengingat pada kita. Kadang-kadang apa yang kita alami, kita kadang-kadang kita lupa. Tetapi dengan menulis buku kadang, oh saya kemarin nulis buku itu, saya bisa mengingat lagi. Terutama tentang aturan-aturan yang lama itu kadang-kadang sudah tidak baca, lupa gitu. Sehingga dengan menulis buku jadi ingat. Nah, menulis itu kan otomatis juga mengingat, sambil mengingat itu. Jadi sebenarnya meningkatkan daya ingat kita, apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiga itu tadi banyak teman. Manfaat keempat, ya kita bisa sumbangsih kepada institusi di dalam meningkatkan ya akreditasi mungkin ya, karena buku-bukunya sendiri itu kan juga ada pengaruhnya. Biasanya memang memulai yang paling sulit itu memulai. Kemudian juga takut tidak ada yang baca. Biasanya seperti itu. Nah, salah satu trik yang saya pakai dulu pada waktu saya pertama menulis, saya berdasarkan pengalaman saja, berdasarkan pengalaman saya, ternyata orang tidak tahu ini, ternyata tidak tahu ini. Nah, saya menulis itu. Otomatis kalau orang tuh banyak membutuhkan itu, tetapi mereka tidak tahu. Nah, itu dari situ tulis saja. Apa yang Bapak ingat, tulis saja. Bapak Ibu tulis, ingat saja, Bapak tulis saja. Itu saja nanti bisa jadi tulisan. Bapak Ibu, teman-teman semua jangan khawatir kalau bukunya nggak bisa terbit. Kalau dipublish, pengalaman saya boleh dikatakan 0 saya menulis pada waktu itu. Tapi dengan bantuan dipublish akhirnya bisa sekarang sampai bisa 5 buku dipublish itu. Yang berat adalah memang memulai. Tetapi begitu sekali memulai, bablas sudah bisa lancar nantinya. Itu ya. Dan setiap orang pasti bisa menulis. Saya yakin bisa menulis setiap orang.